Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mau terus mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu sudah percaya Yesus, everything is okay dalam hidupmu. Tapi kalau engkau enggak menyelaraskan cara pandangmu, cara hidupmu, kelakuan dan karaktermu sesuai dengan firman Tuhan, engkau suatu hari tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kristen artinya Christ-like, menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Apanya? Karakternya, kelakuannya, sikapnya, tindakannya, perbuatannya, kata-katanya. Kalau hari ini hidupmu masih belum sejalan seperti yang Tuhan mau, masih bertentangan dengan firman, artinya engkau perlu bertobat dan berubah. Makanya firman ini sebagai cerminan kita. Firman ini sebagai cerminan hidup kita. Makanya kita setiap hari belajar, bercermin sesuai dengan firman apa tidak hidup kita ini. Makanya luar biasa itu firman itu. Kita ini akan belajar hari ini. Coba buka bersama saya di kitab Daniel pasal yang ke-5. Mulai ayat yang ke-18. Ya Tuhan Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Perhatikan ya, karena diberikan kekuasaan yang besar, otoritas, kemuliaan, keluhuran, ini orang akhirnya lupa diri. Sehingga apa yang diperbuatnya, suku bangsa dan bahasa itu semuanya takut dan gentar. Terus dibunuhnya siapa yang dia kehendaki dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ini kan udah di luar batas. Ketika seseorang dipercayakan sesuatu yang besar, dia bisa bertindak semaunya. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau ingin tahu sejatinya kamu seperti apa, jujur apa tidak, tulus apa tidak, murni apa tidak, kasih, kepercayaan, jabatan, atau keputusan yang strategis, otoritas yang penuh, kekayaan, semuanya nanti aslinya kamu akan keluar. Ketika engkau belum teruji di dalamnya, apa yang terjadi dengan hidupmu akan kacau, ruwet, bertindak semaumu, bertindak sembarangan. Makanya Bapak Ibu, ketika seseorang itu merasa dirinya benar, dirinya hebat, dirinya pintar, dia akan mudah merendahkan orang lain. Karena apa? Merasa hebat dibanding yang lainnya. Merasa pintar dibanding yang lainnya. Ketika diterima nasihat, boro-boro dinasihatin. Ditegur, boro-boro ditegur, tidak bakalan terima. Dikasih masukan, boro-boro diterima. Karena merasa dirinya di atas angin. Kalau sudah seperti itu, artinya orang ini sudah tinggi hati. Kalau orang sudah tinggi hati, engkau menjadi musuhnya Tuhan. Bapak Ibu, coba kita mau lihat hati kita sendiri. Kita nggak usah pusing dengan kelakuan dan sikap orang lain. Kita lihat hati kita sendiri. Sebenarnya hati kita ini sudah memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan atau belum? Ketika kita ditegur, dinasihatin, kita terima masukan, ketika kita dengar khotbah pengajaran, kita terima dengan baik sebagai cerminan, sebagai nasihat. Kalau kita salah ya kita perlu bertobat dan berubah, atau malah kita membenarkan diri kita. Kalau kita masih merasa diri kita paling benar dan orang lain salah, artinya engkau sudah tinggi hati, Bapak Ibu. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar ini. Dia membunuh siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya. Dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Bertindak semaunya sendiri, tanpa aturan. Karena merasa punya otoritas. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala. Perhatikan, ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala. Apa yang terjadi dengan Nebukadnezar? Sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaan dan kemuliaannya diambil daripadanya. Orang yang tinggi hati itu merasa pintar, merasa hebat, merasa jago, dan orang model kayak biasanya merendahkan orang lain. Memandang orang lain itu, siapa sih?
ketika dipercayakan berkat berkelimpahan, selalu memandang orang lain dengan cara pandang yang salah, menilai seseorang karena harta yang dimilikinya. Waduh, kalau udah seperti itu, engkau menjadi orang yang sombong, benar-benar sombong loh. Engkau sebenarnya belum layak dipercayakan berkat Tuhan. Karena berkat yang Tuhan percayakan sama kita itu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya adalah supaya kita itu bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Tapi orang yang tinggi hati ketika diberkati, dia merasa dia bisa melakukan segalanya dengan berkat itu. Dia meninggikan, memuaskan hawa nafsunya dan memandang orang lain, menilai orang lain sesuai dengan cara pandangnya sendiri. Dinilai dengan apa yang dimiliki, apa yang dipakainya. Orang-orang kayak begini, kalau dapat jabatan tinggi, bertindak sembarangan, semaunya sendiri, berkelakuan seenak perutnya sendiri. Kalau jadi pasangan hidup, dia akan susah ditegur, susah dinasihatin, susah dikasih masukan. Kalau menjadi suami, dia menjadi suami yang otoriter sekali. Dia nggak mau dengar kata istrinya. Kalau menjadi istri yang merasa hebat, merasa pinter, merasa benar, dan pingin menguasai suaminya. Kalau sudah seperti ini, artinya hatimu tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau terlalu tinggi hati dan keras kepala. Ini orang keras kepala ini, ujungnya apa? Seperti yang dialami oleh orang Israel. Terlalu keras kepala. Salah satunya, kenapa bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian? Semua orang yang dibawa Musa keluar dari tanah Mesir nggak masuk tanah perjanjian, kecuali Kaleb dan Yosua dan orang-orang yang umurnya di bawah 20 tahun. Karena apa? Salah satunya keras kepala. Sudah melihat mujizat Tuhan, sudah melihat penyertaan Tuhan, sudah melihat pertolongan Tuhan, sudah melihat kuasa Tuhan bekerja, menyertai, tetapi hatinya terlalu dekil. Hatinya bertindak semaunya sendiri, ngikutin hawa nafsu dan egonya. Orang yang keras kepala ini nggak mau nurutin firman. Sudah dengar khotbah berkali-kali, susahnya minta ampun berubah. Ada orang yang selalu merasa dirimu benar terus. Kalau engkau merasa dirimu benar terus ya, engkau susah lu diubah Tuhan. Orang yang susah diubah Tuhan hatinya dekil dan keras sekali. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar dan orang lain salah semua. Apa yang terjadi? Orang kayak begini selalu nyalain orang lain. Bahkan Tuhan pun bisa disalahkan. Kalau kau sudah memiliki sikap hati yang keras kepala, dan akhirnya apa? Kelakuanmu angkuhnya bukan main. Tinggal tunggu waktu kejatuhan itu. Tinggal tunggu waktu. Kejatuhan itu akan datang dengan cepat sekali. Apa yang dialami Nebukadnezar dialami juga oleh Uzia. Di 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 14-16. Uzia memperlengkapi seluruh tentaranya itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Padahal dia jadi kuat, jadi orang yang termasyhur, jadi orang yang ahli, luar biasa, memiliki hikmat itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Tinggi hati selalu ujungnya merusak. Sombong, angkuh, ujungnya menghancurkan kita dari dalam secara perlahan-lahan. Engkau mungkin gak melakukan perzinahan, engkau mungkin gak melakukan dosa yang lain, tapi kalau engkau punya sikap yang tinggi hati dan angkuh, merasa dirimu paling benar, dan orang lain salah semua, salah satunya, ujungnya engkau melakukan hal yang merusak. Ujungnya apa yang terjadi? Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasukin bait Allah membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal di zaman perjanjian lama yang berhak membakar ukupan adalah imam. Tapi Raja Uzia ini melakukan hal, merasa dirinya hebat, dirinya bisa melakukan segala sesuatu, dan dia bisa bertindak segala sesuatu yang bukan menjadi bagiannya. Apa yang terjadi? Akhirnya kena kusta sampai matinya.
ditolak Tuhan. Kalau engkau merasa hebat, merasa pinter, merasa punya duit, engkau bertindak sembarangan dan sembrono, punya jabatan, punya kuasa, punya otoritas, bertindak semaumu sendiri, ditegur tidak bisa, dinasihatin nggak bisa, engkau berurusan dengan Tuhan. Ternyata hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Bahkan saya melihat ya, ada orang-orang yang komentar merasa dirinya paling hebat sendiri. Ketika dengar khotbahnya seseorang dikomentarin, bahkan dilawan. Saya pikir ini orang kok merasa hebat ya. Bahkan bisa menjelekkan, ngata-ngatain hamba Tuhan. Buat apa kayak begini? Apa engkau benar-benar merasa berkenan di hadapan surga? Dengerin baik-baik. Bapak Ibu, kalau engkau dengar firman, dengar khotbah di gereja, siapapun yang khotbah, dan khotbah itu yang disampaikan itu nemplak hatimu, benar-benar nemplak, engkau tertegur, itu artinya Tuhan bicara dengan apa yang kamu dengar. Jangan keraskan hati. Jangan malah menyerang pengkhotbahnya. Jangan malah menyerang pengkhotbahnya, membenci pengkhotbahnya. Kamu yang rugi. Kalau kamu yang rugi, kamu nggak akan dapat apa-apa di hadapan Tuhan. Makanya hari ini belajar menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Miliki sikap hati yang benar-benar mau dirubah. Memiliki kerendahan hati yang begitu rupa. Kalau engkau tetap meninggikan diri, merasa hebat, merasa pintar, merasa bisa, merasa mampu, merasa sanggup bertindak, dan ujungnya engkau melakukan hal di luar batas ketetapan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau berurusan dengan Tuhan. Perhatikan di Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Tinggi hati, kekejian bagi Tuhan. Saya perhatikan Tuhan itu benci sekali dengan orang yang sombong, tinggi hati, dan angkuh. Kenapa kok Tuhan bisa begitu kayaknya bencinya luar biasa dengan orang-orang model kayak begini? Karena saya lihat di surga pernah terjadi kejadian yang mirip dengan itu. Lucifer, penghulu malaikat yang dipercayakan oleh Allah, ternyata dia meninggikan diri, dia memberontak kepada yang maha tinggi. Sejak kejadian itu, saya pelajarin beberapa ayat Alkitab katakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Orang tinggi hati, itu orang yang sombong. Orang yang sombong biasanya merasa dirinya nggak sombong, tahu-tahu sudah jatuh. Apalagi kesombongan yang sudah terucap dalam bibirmu. Kadang saya itu ngobrol dengan banyak orang, ngonselingin banyak orang. Setelah malam saya koreksi semua kata-kata saya. Tuhan, kalau kau dapatin kata-kata yang salah yang tak berkenan di hadapanmu, mungkin ada kata-kata yang menyakitin hatimu Tuhan. Tuhan, cabut sampai ke akar-akarnya. Aku mau berubah, aku mau bertobat. Aku mau menjadi orang yang kau dapatin berkenan di hadapanmu. Jangan sampai aku melakukan hal yang jahat, meninggikan diri, menyombongkan diri, dan ujungnya engkau akan hajar aku Tuhan. Selidiki sampai kedalaman batinku. Saya seringkali setiap malam saya koreksi kata-kata saya. Bahkan ketika saya mungkin menyombongkan diri, Roh Kudus seringkali templak saya, Roh Kudus seringkali tegur saya, dan saya cepat bertobat. Karena kesombongan, apalagi kalau kesombongan ini sudah terucap, itu adalah kejatuhan yang tercepat. Biasanya orang gak sadar kalau dirinya sombong. Orang gak sadar kalau dirinya angkuh. Saya pernah ketemu dengan orang yang sombong. Aduh, memandang orang lain dengan harta kekayaan. Aduh, ya memang dia kaya, memang dia diberkati. Tapi saya ketemu orang yang kaya satu ini, angkuhnya luar biasa. Saya seringkali diajak makan dan punya teman dekat orang-orang yang sangat diberkati dan kaya, dan rendah hatinya luar biasa. Banyak sekali. Tapi saya ketemu orang ini sombong dan angkuh. Padahal hidupnya ya babak belur, keluarganya juga kacau. Tapi masih menyombongkan diri. Ya itulah manusia. Makanya perlu belajar dengar apa yang kita pelajarin hari ini supaya bertobat dan berubah. Makanya kita harus memiliki kerendahan hati. Jangan tinggi hati. Cepat atau lambat engkau akan ketemu dengan denda dan hukuman yang datangnya dari Tuhan. Alkitab katakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian, keji, jahat. Tuhan melihatnya sesuatu yang tidak berkenan sama sekali. Makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan.
Jangan ada kejahatan yang tersimpan dalam diri kita. Apalagi membanggakan diri. Engkau mungkin punya gelar sekolah tinggi, nggak perlu dibanggakan, nggak perlu. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Bukan kamu meninggi-ninggikan diri, mempromosikan diri. Mungkin kamu punya jabatan, nggak perlu dibangga-banggakan. Sementara kok itu hanya kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kau diberkati dengan kekayaan yang melimpah. Nggak perlu pamer-pamer, nggak perlu. Karena dari semua yang Tuhan percayakan itu Tuhan punya maksud dan tujuan supaya hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan seperti Nebukadnezar dan jangan pula seperti Uzia. Mereka meninggikan diri, berbuat semaunya sendiri, melakukan segala sesuatu yang melawan kehendak Tuhan, melakukan hal yang merusak. Ujungnya apa? Dia berurusan dengan Tuhan. Karena apa? Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Pasti akan kena hukuman. Amin. Firman ini harus menjadi cermin buat kita. Kalau kita masih memiliki sikap hati yang seperti itu, belajar koreksi hatimu dan bertobat. Salah satu ciri orang sombong dan tinggi hati adalah orang yang susah ditegur. Ketika ditegur marah. Kalau engkau ditegur marah, dinasihati tidak terima, terus nyerang balik, merendahkan balik, cari kelemahan yang nyerang, yang nasihatin, dengerin baik-baik. Itu artinya engkau sudah sombong dan angkuh. Kalau sudah seperti itu, bertobat hari ini. Kalau engkau dinasihatin, ditegur, tidak mau berubah, malah nyerang balik, merendahkan balik, artinya kamu tuh punya hati yang kerasnya bukan main. Keras kepala. Degilnya bukan main. Dan kayak begini, jangan pernah berharap engkau dapat perkenanan di hadapan Tuhan. Engkau akan berurusan dengan murka Tuhan. Karena apa? Tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Tinggal tunggu aja cawan murka itu penuh dan ujungnya engkau akan ketemu dengan murka Tuhan. Kalau engkau ketemu dengan murka Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau gak akan dapat perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Congkak itu yang menyombongkan diri, yang meninggikan diri. Tinggal tunggu waktu kehancuran akan tiba. Siapapun yang sombong dan angkuh, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Makanya koreksi, teliti, perhatikan setiap kata-kata kita dan tindakan kita. Kalau kita sudah membanggakan diri, artinya engkau menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu hebat, kamu bisa, kamu sanggup. Tidak perlu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan kok. Tuhan punya maksud di balik semua kesuksesanmu, di balik semua berkat yang kamu terima, peninggian dan promosi yang kamu terima. Tuhan punya maksud, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau engkau tambah tinggi hati, sombong, tinggal tunggu waktu kehancuran itu. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati. Salah satunya orang yang tinggi hati selalu memamerkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dilakukan. Dia bangga dengan pencapaiannya. Kalau engkau bangga dengan pencapaianmu, engkau lupa dengan Tuhan. Bahwa semua itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Seperti Uzia. Karena dia ditolong Tuhan dengan ajaib, dia menjadi kuat. Setelah dia kuat, dia tinggi hati. Dia berubah setia dengan Tuhan. Ujungnya dia melakukan hal yang menghancurkan dirinya sendiri. Kejatuhan yang cepat adalah kesombongan dan tinggi hati. Itu kehancuran yang kita buat sendiri dan menghancurkannya dari dalam diri kita. Makanya bertobat dan berubah hari ini. Sadar diri. Dengar firman, berubah. Mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang itu selalu merasa dirinya benar terus. Belajar merendahkan hati. Saya itu sering kali ditegur, dinasihatin, bahkan sering dicaci maki oleh netizen. Saya pandang apa yang saya terima itu sebagai masukan yang baik. Selama saya melakukan kebenaran, saya jalan terus. Saya jalan terus bersama Tuhan. Selama saya melakukan kebenaran. Tapi kalau saya melakukan pelanggaran, melakukan dosa, dan saya melakukan hal yang salah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang tegur, orang nasihatin, ya saya perlu berubah, bertobat. Buat apa kita ini merasa benar, merasa pinter, merasa hebat, ujungnya kita ditolak Tuhan. Ujungnya kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, kan sia-sia belaka.
Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Di ayat yang lain mengatakan di Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Belajar memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Tanpa Engkau aku ini bukan siapa-siapa. Ya, saya jujur, apa yang saya alami, yang saya terima, yang datangnya dari Tuhan, semua kebaikan dan kemurahan Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Tanpa Tuhan saya hanya sekedar jadi orang kampung yang lahir di salah satu desa di Kabupaten Malang. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Tapi karena Tuhan dan kemurahan Tuhan, maka kita mesti tahu dari mana kita berasal, dari mana kita dahulu ada, dari mana kita dulu belum apa-apa, belum menjadi siapa-siapa, dan sampai jadi hari ini kita sadar dari mana kita berasal. Itu akan membuat kita ini menjadi orang yang rendah hati. Bapak Ibu, ketika engkau dipromosi, engkau dapat jabatan tinggi, engkau semakin diberkati, engkau semakin dipercayakan perkara-perkara besar, harusnya engkau semakin memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Semakin engkau didapatin, hatimu berkenan di hadapan Tuhan, engkau semakin mengalami promosi. Karena apa? Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kehormatan datangnya dari Tuhan sendiri. Promosi, peninggian datangnya dari Tuhan. Karena ada respon hati kita yang benar di hadapannya. Hari ini, koreksi hatimu. Jangan jadi orang yang terus-terusan merasa benar. Terus-terusan merasa hebat. Nggak mau ditegur, susah dinasihatin. Kamu jadi Kristen model apa? Sukanya nyerang kelemahan orang lain. Sukanya merendahkan orang lain. Kamu mau jadi orang Kristen yang model apa? Kamu bisa jadi orang Kristen yang rajin ibadah, tapi sikapmu, tindakanmu kedagingan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi orang yang mau dibentuk, jadi orang yang mau diproses, jadi orang yang mau dimurnikan, jadi orang yang semakin hari semakin diubahkan dalam kebenaran. Kalau hidup kita nggak semakin hari semakin diubahkan dalam kebenaran, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kacau, ruwet, rusak. Belajar hidup dalam kebenaran. Belajar hidup takut akan Tuhan. Belajar hidup step by step. Melihat sampai kedalaman batin, kalau didapati yang tidak benar, berubah. Coba lihat nanti. Dalam beberapa waktu ke depan mungkin ada orang yang menegur, menasihatin, terima itu sebagai didikan. Terima itu sebagai masukan. Supaya semakin hari engkau semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan jadi orang yang merasa benar, merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa, merasa sanggup melakukan segala sesuatu dan ujungnya kamu ditolak Tuhan. Tidak ada gunanya sama sekali. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini membuat engkau menjadi orang yang mudah dibentuk Tuhan. Telingamu tuh mau dengar-dengaran, mau dengar nasihat. Kalau orang nasihatin nggak perlu tersinggung, nggak perlu marah. Gak perlu sakit hati. Masa dinasihatin sakit hati? Masa ditegur sakit hati? Yang kok artinya sombong dan angkuh. Terima itu. Koreksi diri. Kalau salah ya berubah. Gentle gitu loh jadi orang. Tuhan sayang sama orang kayak begini. Ketika Daud ditegur, dia berubah, sadar diri, bertobat. Dia ngaku sama Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan. Jangan ambil rohmu dari hadapanku Tuhan. Dia tahu tanpa Roh Kudus dia gak mampu berbuat apa-apa. Dia nggak sanggup melakukan apa-apa. Dia butuh Tuhan. Orang kayak begini ujungnya mengalami promosi yang datangnya dari Tuhan. Menjadi orang kesayangan Tuhan. Tapi kalau engkau ditegur marah, bela diri, seperti Saul membenarkan diri, cari kambing hitam, cari alasan, 1000 macam alasan. Artinya engkau keras hatimu. Keras, susah dibentuk, susah dinasihatin. Dan ujungnya apa? Kejatuhan. Engkau nggak dapat perkenanan Tuhan. Saya berdoa, hari ini engkau menjadi orang yang lembut. Dengar firman, cepat berubah. Apalagi dengar khotbah saya dengan keras, tajam gitu ya. Kalau sadar sendiri ya bertobat. Saya sering kali dengerin apa yang saya sampaikan. Wah, ada hal yang perlu saya perbaiki. Saya berubah. Saya orang yang sangat
welcome dengan semua masukan, semua informasi nasihat. Itu sebagai tangga untuk saya diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa bahwa Ibu juga memiliki sikap hati yang mau dengar-dengaran, mau terima masukan dan mau terima nasihat. Hidupmu akan berjalan dari tangga satu kepada tangga yang lain. Semakin berjalan dalam kehormatan, dalam kemuliaan, dalam promosi dan peninggian. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Nah, mau berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini hatinya dilembutkan, diubahkan, semakin mau dibentuk dan diproses Tuhan, semakin diubahkan dan menuju promosi dan peninggian yang datang dari Tuhan. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit. Jesus, I
dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekiana mata. Ikerebe ko namate ke peshento ko namandere. Inana nama sini miana mo. Ini miana mo se. Ini mikiana mo.
Roh Kudus. Terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Ya Roh laini, Ya Roh laini, Jesus, Ya Roh laini, Ya Roh laini. Buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healed in Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus.
semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada. Setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pingin tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just
kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi. Ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku memberikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.